Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Imbun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gerejamu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Pelayan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang anak ingin masuk seminari, pada saat tes wawancara, pertama-tama pasti para pembina akan bertanya, "Apa motivasimu ingin masuk seminari?" Para pembina menanyakan itu karena ingin melihat apa yang mendorong atau mendasari pilihan anak tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk masuk seminari. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin motivus, yang berarti bergerak atau mendorong. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi motivare, yang berarti mendorong atau memberi dorongan. Secara etimologi, kata motivasi mengacu pada dorongan atau kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku. Dorongan dan daya ini bagaikan energi yang mampu menggerakkan seseorang untuk bertindak dan melangkah. Dorongan itu bisa berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.
Secara rohani, motivasi dapat hanya berkutat pada diri sendiri, egosentris, maupun keluar untuk manusia yang lain, humanistik, dan untuk mengabdi kepada Tuhan, inkarnatoris. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia dikenal sebagai Yakobus anak Zebedeus. Dia merupakan satu dari 3 rasul yang mendampingi Yesus dalam momen-momen penting seperti kebangkitan putri Yairus, transfigurasi, dan doa di Taman Getsemani. Setelah kebangkitan Yesus, ia dikenal sebagai rasul yang aktif dan setia dalam menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Ia melakukan pelayanan dan pewartaan Injil di Yudea dan Samaria. Pada akhir hidupnya, Yakobus menjadi martir yang mulia. Dalam Injil Matius hari ini, Yakobus dan Yohanes minta ibunya untuk menyampaikan kepada Yesus keinginan masa depan paling terhormat dalam kerajaan Allah. Para murid lain marah besar karena sifat ego dan kekanak-kanakannya. Rahmat Allah itu begitu besar dan indah. Insan terpanggil ini hanyalah bejana tanah liat dan rapuh. Yakobus akhirnya sadar akan kerapuhannya dan tahu bahwa tidak mungkin cita-cita besar itu berhasil hanya dengan meminta. Harus ada perjuangan dan pengorbanan dalam belajar untuk mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, mencintai Tuhan tanpa pamrih. Yakobus menjadi rasul besar bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena didikan Tuhan. Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Cita-cita besar harus terungkap, entah lewat siapa dan apapun. Entah akan dicaci maki atau ditertawai. Sungguh, Rasul Yakobus menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Bagaimana cita-cita besar kita lakoni? Tuhan Yesus, tuntunlah kami selalu belajar mencintai, berkorban, dan melayani Dikau dan sesama dengan sepenuh hati. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.